Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nael. Saya merupakan guru biologi kelas 11 di SMA Dian Harapan Bangka. Saya merupakan salah satu peserta lomba membuat media pembelajaran dari Balai TIK Provinsi Bangka Belitung. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang saya buat sesuai dengan ketentuan, yaitu di Canva for Education. Terdapat PPT yang saya buat menggunakan Canva, video recording yang saya lakukan di Canva, dan animasi-animasi yang dapat membantu penjelasan saya. Check it out! Halo Miss Nail, Miss aku mau tanya nih, setiap bulan kan menstruasi terjadi pada wanita. Bagaimana ya prosesnya sehingga bisa terjadi setiap 1 bulan sekali? Oke Tata, thank you for the question ya. Mungkin pertanyaan Tata ini adalah pertanyaan kita semuanya. Kenapa ya perempuan tuh harus mengalami menstruasi 1 bulan 1 kali gitu. Jadi pada penjelasan video kali ini, Bapak akan menjelaskan 3 part, dimulai dari definisi menstruasi, apa sih sebenarnya menstruasi itu, gitu, apa konsep utamanya, hormon apa saja yang bekerja. Jadi menstruasi itu kompleks series gitu ya, ada pekerjaan hormon di sana dan bagaimana proses menstruasi itu sehingga bisa mengakibatkan perempuan 1 bulan sekali mengalami menstruasi. Pasti kalian sudah tidak sabar, jadi nanti di awal Bapak akan memberikan satu video penjelasan gitu ya, gambaran animasi bagaimana sebenarnya secara umum, lalu nanti Bapak akan jelaskan secara detail melalui gambar. Oke, check it out. Oke, semakin perempuan berkembang, semakin dewasa, maka dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Kemarin di struktur reproduksi perempuan, kita sudah pelajari tentang uterus. Uterus itu salah satunya fungsinya adalah tempat bayi berkembang. Nah, ada bagian lining atau endometrium, di mana bagian inilah yang akan meluruh pada saat menstruasi. Darah-darah dari lining akan keluar melalui vagina. Darah-darah yang meluruh tersebut akan keluar melalui vagina. Ya, itu yang kita sebut dengan menstruasi. Jadi menstrual cycle ini, karena namanya cycle, terjadi berulang gitu ya, terjadi secara berulang. Dia akan terjadi kurang lebih selama 28 hari gitu ya. Di hari pertama yang Bapak tadi jelaskan gitu ya, yaitu menstruasi, darah meluruh dari endometrium, dari liningnya gitu ya, sampai biasanya normalnya 6 sampai 7 hari atau 8 hari gitu ya. Nanti di hari ke-10 akan terjadi pembentukan sel telur kembali gitu ya. Pembentukannya di mana? Yes, benar sekali. Di ovarium atau di ovari. Ada sepasang di bagian kiri dan kanan, nanti mereka yang akan bertugas untuk menghasilkan sel telur. Nanti ada fallopian tubes ya, tuba fallopi, tempat di mana uh, sel telur yang sudah dihasilkan tuh menunggu sel sperma untuk fertilisasi. Nanti akan dikirimkan, ini namanya follicular phase ya, sel telur udah dihasilkan kembali, bukan menstrual lagi. Nanti dia akan bergerak menuju tuba fallopi, ya kalau kamu lihat itu ada kayak signal menuju ke tuba fallopi dan menuju ke uterus gitu ya. Kalau misalnya dia dibuahi, maka terjadilah fertilisasi dan menuju kehamilan gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak dibuahi, maka dia akan kembali ke cycle-nya kembali di hari pertama, darah meluruh dan seterusnya. Tapi kenapa sih bisa? Oke, nanti kita akan lihat lagi prosesnya detailnya seperti apa. Check it out. Oke, anak-anak, tadi di part A, saya sudah tulis definition ya. Jadi kalau di sini dituliskan definisinya adalah the menstrual cycle is a complex series of psychological changes. Menstrual cycle-nya di bold loh. Jadi ini ingat konsep pertamanya adalah ini siklus terjadi secara bersiklus berulang kembali dari hari 1 ke 28 dan seterusnya gitu ya. A complex series. Jadi ini tuh sangat kompleks ya. Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu sangat kompleks. Strukturnya mendukung fungsinya. Hormon-hormon bekerja dengan sangat amat baik sesuai dengan yang Tuhan ciptakan gitu ya. Of psychological change. Nanti apa sih psychological change ini merujuk ke apa sih gitu. Nanti kita bahas lagi. That occur in women, terjadi pada perempuan, laki-laki tidak mengalami menstruasi of reproductive age. Jadi hanya terjadi pada wanita atau perempuan yang dalam rentang umur reproduktif gitu ya, masih aktif gitu ya. Kalau sudah lansia atau sudah berumur, sudah sangat tua, nenek-nenek kita sudah harusnya tidak mengalami lagi menstruasi. On a monthly basis, jadi selama 1 bulan terjadi 1 kali menstruasi. Oke, kita akan lihat apa itu psychological change terlebih dahulu.
Nah, ini dia. Jadi psychological change itu refer to hormones gitu ya. Jadi dalam membahas siklus menstruasi ini kita kan banyak sekali dan sebenarnya kuncinya ada di hormon gitu ya. Nanti akan ada 4 hormon ya pada perempuan yang akan bekerja untuk melaksanakan menstruasi gitu. Yang pertama itu FSH ya, yang kedua itu LH, ketiga progesteron dan keempat estrogen atau di beberapa sumber dia mengatakan estradiol. Oke, Bapak akan menampilkan gambar yang sangat akan membantu kita semuanya untuk memahami siklus menstruasi, gitu ya. Nanti silakan diperhatikan gambarnya beserta penjelasan Bapak untuk semakin mengerti proses menstruasinya, gitu ya. Jadi tadi sudah part A, selanjutnya kita akan melihat dari part B, hormon apa saja, dan part C, yaitu bagaimana prosesnya. Oke, pasti sudah tidak sabar lagi ya. Ini dia penjelasannya. Nah, setelah kita melihat gambaran secara umum dari proses menstruasi, kita akan lihat gambaran detailnya bagaimana. Yang pertama adalah control by hypothalamus. Tadi di slide tentang hormon, kita tahu bahwa ada FSH dan LH yang berperan dalam proses menstruasi atau dalam proses pembentukan ovum. Nah, FSH dan LH akan memulai pekerjaan dalam siklus menstruasi selama 28 hari dan hal tersebut merupakan hasil pekerjaan dari hipotalamus yang merangsang pembentukan FSH dan LH dalam bagian anterior pituitary. Mister, kalau berdasarkan fotonya, itu kenapa ada hormon yang naik dan turun ya, Mister? Oke, anak-anak, mungkin pertanyaan Tata adalah pertanyaan kalian juga. Kenapa harus ada hormon yang mengalami lonjakan atau ada hormon yang harus turun? Nah, pada saat ovarian cycle di tabel C, di grafik yang C tersebut, kalian bisa lihat itu adalah growing follicle, maturing follicle, sampai ovulation. Itu artinya bahwa sebelum menjadi sel telur, ada namanya follicle. Di dalam ovarium seorang wanita terdapat banyak sekali primordial follicle, tapi setiap bulan hanya satu yang akan menghasilkan sel telur. Nah, follicle tersebut ketika ingin menjadi maturing follicle, maka harus FSH bekerja sesuai dengan namanya follicle stimulated hormone. Dari primordial follicle menuju growing follicle, FSH harus bekerja untuk menghasilkan, menstimulus pembentukan follicle. Nah, pada saat sudah terbentuk follicle, maka FSH harus turun. Dan makanya di tabel tersebut, di grafik tersebut, dari growing follicle menuju maturing follicle itu terjadi penurunan FSH. Tetapi pada saat ovulation, di mana sel telur keluar dari follicle-nya, itu terjadi lonjakan LH. Nah, LH lah yang menyebabkan, atau luteinizing hormone lah yang menyebabkan ovum tersebut bisa keluar dari follicle-nya. Nantinya, pada saat follicle itu sudah keluar ovumnya, maka namanya menjadi corpus luteum. Itu sudah menjadi fase yang lain dari follicular phase, pembentukan follicle, hingga ovum keluar dari follicle. Saat follicle sudah tidak ada sel telurnya, maka tersisalah corpus luteum dan degenerating corpus luteum. Itu adalah luteal phase, dan yang tadi yang sebelumnya Bapak jelaskan itu adalah follicular phase. Pada saat pembentukan sudah terjadi corpus luteum, terbentuk corpus luteum, dan corpus luteumnya mengalami degenerating, maka LH dan FSH konsisten turun. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan dua hormon reproduksi wanita lainnya, yaitu estradiol atau estrogen dan progesteron? Pada saat hari pertama sampai hari kelima, kita bisa lihat di gambar yang D, ada yang warna biru itu adalah yang estradiol, yang warna orange itu adalah progesteron. Di hari pertama sampai kelima gambar E itu adalah fase menstrual flow phase, fase menstruasi. Pada saat itu, estradiol sangat rendah. Oleh karena itu, endometrium atau dinding rahim mulai meluruh dan terjadilah menstruasi. Namun di hari kelima sampai 10 itu sudah masuk ke proliferative phase, kembali membentukkan follicle. Nah, pada saat itu progesteron dan estradiol perlahan naik untuk menebalkan dinding rahim karena sebelumnya terjadi peluruhan dinding rahim. Pada saat ovulasi, yaitu hari ke-14 sampai 15, kita bisa melihat bahwa progesteron dan estradiol itu naik karena estrogen memicu pembentukan LH. Di mana tadi Bapak sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa LH yang naik itu mengakibatkan ovulasi. Namun, LH yang naik tersebut sebenarnya dipicu oleh estrogen. Nah, kalau misalnya terjadi pembuahan, maka estradiol dan progesteron akan
akan selalu menebal gitu ya, karena rahim harus tebal pada saat terjadi kehamilan. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka siklus menstruasi kembali terjadi dari hari pertama sampai hari kelima dan seterusnya. Oleh karena itu terjadi sebanyak 28 hari. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.